Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Prasta, saya dari kelas 12 IPSD. Pertama-tama, di sini saya ingin membuat monolog yang bertujuan untuk menjelaskan tentang apa itu demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini berjalan dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Tentunya tujuan saya pertama itu menjelaskan latar belakang dari demokrasi terpimpin tersebut. Latar belakang munculnya demokrasi terpimpin tersebut, yang pertama ada kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal yang berjalan dari tahun 1950 sampai 1959 yang belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Yang kedua, mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Yang ketiga, ada kegagalan konstituante. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang memenangkan pemilu dalam pemilu 1955. Terus yang kedua ada konsepsi 21 Februari 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi 1957 sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, ada pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik yang disebut golongan karya atau Golkar. Yang kedua, ada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli. Langkah pertama adalah pada 6 Mei 1957. Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan konsepsi Presiden 1957. Muncullah usulan secara tertulis oleh staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Aha Nasution kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai landasan demokrasi terpimpin. Yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan Konstituante. Maka dalam sidang konstitusi tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno meminta konstituante menetapkan kembali UUD 1945 hingga 3 kali pemungutan suara. Anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara. Pada tanggal 3 Juni 1959, sidang Dewan Konstituante memasuki masa reses. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting. Konflik partai politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 ketentuan, yaitu yang pertama, ada pembubaran konstituante, yang kedua, berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, pembentukan Majelis Rakyat Permusyawaratan Rakyat Sementara atau biasa disebut dengan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Setelah Dekret Presiden 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik, pendukung Dekret TNI dan 2 partai besar PNI dan PKI serta Mahkamah Agung, bahkan Kasat, salah satu konseptor Dekret. DPR yang secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan UUD 45 sehari setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959
Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja, yang dipimpin langsung oleh Soekarno. Kabinet Kerja terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda, sedangkan Kasat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kepolisian, dan Jaksa Agung diangkat sebagai menteri negara. Untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik, maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik, sehingga untuk memberikan tekanan pada sifat non-partai. Beberapa menteri keluar dari partainya, seperti Subandrio dari PNI dan J. Leimena dari Partai Kristen Indonesia. Lalu ada program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Kabinet Kerja terdiri dari lembaga yudikatif, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, serta lembaga yang meliputi Wakil Ketua MPRS dan Ketua DPR GR, sehingga seorang pejabat dapat memangku jabatan pada dua bidang pemerintahan yang berbeda, yaitu memegang jabatan lembaga legislatif atau yudikatif dengan status eksekutif. Sistem ini meninggalkan konsep trias politika, sekaligus menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Langkah ini mendapat tentangan dari tokoh-tokoh partai politik, tetapi tidak dihiraukan oleh Presiden Soekarno. Pembentukan kabinet kemudian diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau biasa disebut DPAS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1955 tertanggal 22 Juli 1959 yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Sekian presentasi dari saya atau monolog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.